Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pola komunikasi dan jenis komunikasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Zaila Sekti Pranata dengan NIM F1S121230. Yang kedua ada Muhammad Farhan dengan NIM F1S1202149. Lalu ada Niken Widya dengan NIM F1S1202156. Lalu ada Emra Dipasya dengan NIM F1S1202182. Lalu ada Heriansyah dengan NIM F1S1202195. Sebelum kita masuk ke pola komunikasi dan jenis komunikasi, kita harus tahu apa pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok. Proses ini melibatkan pengirim yang menyampaikan pesan, saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, serta penerima yang menerima dan memahami pesan. Selanjutnya, ada tujuan dari eh, komunikasi. Yang pertama ada informasi yang mudah dipahami. Komunikasi bertujuan agar pesan yang disampaikan jelas dan dapat dipahami oleh penerima sehingga mengurangi kesalahpahaman. Yang kedua ada memahami sesama individu. Melalui komunikasi, individu dapat memahami satu sama lain, baik sebagai pendengar maupun menyampai pesan. Yang ketiga, pesan mudah diterima orang lain. Pendekatan yang baik dan persuasif dalam komunikasi membantu gagasan lebih mudah diterima oleh orang lain. Yang keempat, ada menggerakkan orang lain. Komunikasi dapat memotivasi atau mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan komunikator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pola komunikasi. Next. Terdapat beberapa pola komunikasi. Yang pertama itu adalah linear, yang berarti satu arah atau tanpa umpan balik. Komunikasi ini terjadi dari pengirim ke penerima tanpa adanya respon langsung. Contohnya seperti pengumuman di radio atau televisi, di mana penyiar menyampaikan berita tanpa interaksi dari pendengar. Ada contoh lain juga yaitu iklan, di mana sebuah merek menyampaikan pesan iklan kepada konsumen tanpa menerima tanggapan langsung. Next. Yang kedua itu adalah interaksional atau ada umpan balik bergantian, di mana proses komunikasi berlangsung bergantian antara pengirim dan penerima, dengan adanya umpan balik pada tiap giliran. Contohnya, percakapan telepon, dua orang saling berbicara dan memberikan respon satu sama lain secara bergantian. Dan contoh lainnya yaitu percakapan melalui email, di mana seseorang mengirim pesan lalu menerima balasan setelah beberapa waktu. Next. Contohnya yang ketiga adalah transaksional atau komunikasi dua arah simultan, di mana komunikasi terjadi secara simultan, di mana kedua pihak saling mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Contohnya seperti forum online, anggota forum berbagi pendapat dan tanggapan secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Dan contoh yang lainnya, video call, di mana dua orang berbicara sekaligus, saling mendengar dan melihat reaksi masing-masing secara real time. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah hierarki atau mengikuti struktur organisasi. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur dan tingkat jabatan dalam suatu organisasi. Contohnya kepala sekolah, ya, misalnya dia mengumumkan kebijakan baru kepada guru, lalu guru itu meneruskannya lagi kepada siswa.
Contoh yang lainnya, ketua OSIS menyampaikan informasi tentang acara sekolah kepada pengurus OSIS lainnya. Lalu pengurus yang OSIS tadi ini mereka meneruskan informasi kepada siswa di kelas masing-masing. Selanjutnya, jenis komunikasi. Jenis komunikasi yang pertama adalah jenis komunikasi verbal. Komunikasi jenis ini menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini menjadi bentuk utama dalam interaksi sehari-hari karena memungkinkan individu untuk menyampaikan informasi secara langsung dan jelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Febri dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk komunikasi untuk komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan ekspresi, wajah, gerakan tubuh, dan bahasa isyarat yang menyampaikan pesan. Contoh dari komunikasi nonverbal seperti tersenyum dapat menunjukkan persetujuan atau keramahan, sementara dahi yang berkerut bisa mengindikasikan kebingungan atau ketidaksetujuan. Bahasa tubuh seperti anggukan kepala untuk menyatakan setuju atau menyilangkan tangan sebagai tanda ketidaknyamanan. Next. Untuk komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau dengan tujuan membangun hubungan. Nah, jenis berkomunikasi ini sering melibatkan interaksi tatap muka dan memberikan kesempatan untuk umpan balik secara langsung. Contoh dari contoh dari komunikasi ini adalah konsultasi seperti antara dokter dan pasien, di mana dokter memberikan diagnosa dan saran pengobatan, atau antara atasan dan karyawan dalam sesi bimbingan kerja. Baik, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok kecil yang memiliki tujuan bersama, seperti tim kerja atau komunitas. Komunikasi ini memungkinkan pertukaran ide, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama. Contohnya adalah rapat tim. Selanjutnya, analisis pola komunikasi dan jenis komunikasi dari video iklan Wonder by BNI. Untuk pola komunikasinya menggunakan pola komunikasi linear karena pesan tentang kemudahan pembayaran dengan Wonder disampaikan secara langsung melalui video kepada penonton tanpa ada interaksi balik dari audiens. Penonton hanya menerima informasi dan menikmati cerita serta visualnya. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Untuk jenis komunikasinya ada 3. Yang pertama ada komunikasi verbal. Dialog antar tokoh dalam anime merupakan bentuk komunikasi verbal lisan. Kemudian teks seperti nama produk, Wonder by BNI, dan call to action download sekarang merupakan komunikasi verbal tertulis. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Ekspresi panik, bingung, senang, hingga lega yang ditampilkan oleh karakter mendukung cerita dan penyampaian pesan. Visual khas anime dan animasi yang bergerak dengan cepat menambah daya tarik dan mendukung nuansa modern dan menyenangkan. Kemudian warna-warna cerah dan dinamis ikut memperkuat kesan energik yang sesuai dengan citra produk Wonder by BNI. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi massa. Karena video iklannya dipublikasikan di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain, iklan ini masuk kategori komunikasi massa. Pesan dalam iklan ini tidak ditujukan kepada individu tertentu, melainkan ditujukan kepada masyarakat luas, khususnya para generasi muda dan orang-orang yang suka dengan anime. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.